Shalom semua, apa kabarnya hari ini? Miss harap semua anak Miss dalam keadaan sehat ya dan tetap semangat dalam belajar maupun dalam melakukan hal-hal yang positif. Jangan lupa untuk tersenyum dan sebelum kita belajar alangkah baiknya kita berdoa, ambil sikap yang baik untuk Tuhan, satukan hati dan pikiran kita berdoa. Put your hand, children, and close your eyes. Let's pray together before study. Father in heaven, thank you Lord for today. Now we want to study. Please bless us in the name of God. We pray. Amen. Nah, sesuai dengan background yang kamu lihat di belakang Miss ini, ada gambar banyak hewan-hewan ya. Nah, maka hari ini kita membahas tentang hewan. Dengan mata pelajaran bahasa Indonesia, temanya menyayangi tumbuhan dan hewan. Kita masuk subtema 2, manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Kalau kemarin kita sudah membahas manfaat tumbuhan bagi manusia, nah lalu ini tentang hewan, manfaat apa saja yang dapat kita peroleh dari hewan. Mari kita bahas. Berikut manfaat hewan bagi manusia. 1. Sebagai sumber makanan. Jadi sumber lauk pauk manusia yang utama itu adalah hewan ya. Coba kamu amati yang setiap hari kamu makan. Lauk pauk yang setiap hari kamu makan itu apa? Kadang berbeda-beda, kadang ayam, kadang daging sapi, kadang ikan dencis, ikan kembung, cumi, kerang, udang. Nah, itu semua termasuk jenis hewan, ya. Jadi hewan ini mendukung sebagai sumber bahan makanan lauk pauk manusia. Coba bayangkan jika kamu makan tanpa lauk pauk, ya. Pasti kamu gak akan selera makan hanya dengan nasi putih dan sayuran. Miss yakin itu. Yang kedua adalah dapat mengobati penyakit. Contohnya terapi lintah misalnya. Itu lintah yang biasa hidup di air, ya, bisa mengobati atau mengambil darah kotor yang ada pada manusia, ya. Nah, lalu bisa ular juga bermanfaat. Lalu minyak ikan, ya. Lalu juga pernah kamu dengar sarang walet, ya. Walet ini juga mampu untuk menurunkan resiko terkena kanker, ya. 3. Sebagai sumber mata pencarian atau pekerjaan, ya. Kamu pernah kan melihat peternak? Jadi peternak ini adalah suatu profesi ya, yang membudidayakan atau memelihara hewan lalu dijual kembali dan menghasilkan untung. Jadi banyak hewan yang bisa diternakkan ya, seperti ayam, sapi, babi, lembu, kerbau. Itu akan diternakkan lalu dijual ketika sudah besar untuk dikonsumsi manusia. Nah, lalu juga yang besar-besar itu yang berkaki 4 untuk pesta, seperti itu. Lalu mungkin kamu pernah mendengar pasteurisasi susu sapi di Brastagi ya. Nah, itu apa nak? Itu sapi susunya diperas ya untuk dijadikan minuman. Ya, bisa dimanipulasi lagi dengan susu atau zat yang bagus. Lalu dijual ke pengunjung dan mendapatkan untung yang lebih banyak dari sapi dan susunya juga. Lalu yang keempat adalah dapat menyuburkan tanaman. Mungkin di sini ada beberapa orang tua dari anak Miss yang profesinya sebagai petani, pasti tahu ini kan. Nah, jadi segala kotoran hewan itu, nah seperti hewan sapi, kerbau, kambing, ayam, itu kotorannya bagus sekali untuk tanaman karena itu merupakan pupuk alami ya, mengalahkan kualitas dari pupuk urea. Kenapa? Karena pupuk yang lain itu sudah ditambahkan dengan zat kimia. Sementara kotoran hewan itu alami dan tanpa tambahan zat apapun. Lalu yang kelima adalah sebagai bahan sandang. Kamu tahu banyak sekali ya pakaian-pakaian atau tas pun yang berasal dari kulit hewan. Kalau kamu tahu hewan domba, ya, bulu domba itu bisa menghasilkan benang wol yang bagus untuk pakaian loh. Tas ibu-ibu juga banyak terbuat dari kulit buaya ya.
kulit ular juga mau dijadikan sebagai bahan sandang seperti tas. Coba tanya mama kamu di rumah, ada nggak tas mama kamu yang terbuat dari kulit buaya tadi atau kulit ular ya? Coba kamu tanya juga papa kamu di rumah, ada nggak tuh sepatunya atau dompetnya biasanya yang terbuat dari kulit ya? Jaket juga. Nah, jadi orang dulu itu berlomba-lomba untuk memakai bahan sandang yang terbuat dari kulit ya. Namun sekarang nak, sudah mahal sekali bahan sandang yang terbuat dari kulit ya. Karena sangat sulit untuk menemukan yang asli ya, karena sekarang sudah banyak tiruan ataupun bahan kulit sintetis atau buatan yang tidak asli dari kulit lagi. Lalu yang keenam adalah sebagai alat transportasi. Jadi nak, sebelum Indonesia ini maju ya, mobil itu belum ada ya. Jadi dulu masih memakai kendaraan berupa hewan. Namun sekarang setelah Indonesia semakin maju, dunia semakin canggih sumber daya manusianya ya, hewan tidak dipakai lagi ya, tapi masih ada yang memakai hewan. Kalau kamu ke desa itu masih memakai hewan ya. Nah, coba kamu pernah ke Gundaling Brastagi ya, itu masih ada delman di situ yang memakai tenaga kuda untuk mengantarkan bepergian ya, dikemudikan oleh Pak Kusir. Lalu yang ketujuh adalah sebagai sumber kerajinan dan aksesoris. Contohnya seperti taring harimau yang langka itu bisa dijadikan sebagai kalung juga. Lalu kulit hewan tadi jadikan gelang juga bisa. Lalu apa? Kerang itu menghasilkan mutiara. Menjadi kalung bisa kan, aksesoris, karena ada mutiaranya dari kerang. Baiklah, sekian penjelasan Miss. Silahkan kamu catat. Ada 7 manfaat hewan bagi manusia ini. Dengan rapi ya. Kita masuk ke latihan ya nak ya. Silakan kamu baca dongeng yang ada pada halaman 37 dengan judul Kancil Kena Batunya. Lalu berdasarkan dongeng yang tadi, pada aktivitas 1 silakan kamu kerjakan. Aktivitas 2 dan 3 berdasarkan teks dongeng yang tadi. Tugasnya di halaman 38. Baik, sekian untuk materi mata pelajaran pertama ini. Miss tunggu hasil kamu. Semangat dan shalom.